program-program yang ada di kantor pertanahan bisa tersampaikan di masyarakat. Antara lain, yang pertama itu adalah program redistribusi tanah. Alhamdulillah kita dari target 250 bidang sudah 100%, tinggal nanti penyerahannya. Yang kedua, target lintor itu 100 bidang juga telah selesai di lapangan, tinggal proses pencetakan sertifikatnya. Ini juga insya Allah sudah 100% dan bisa kita serahkan di tahun ini. Yang ketiga terkait dengan PTSL, dari target 3.980, berkas yang kami terima itu baru 2.650 bidang. Ini target kita masih seharusnya harapan Pak Kanwil dan harapan kementerian di November nanti ini 100%. Saya memohon bantuan kepada teman-teman pers bisa membantu menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan program PTSL ini yang belum mencapai 100%. Kita masih butuh 1.100. Ini kita masih kurang 1.330 berkas yang harus kita terima dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 bulan. Tentunya dengan bantuan teman-teman pers bisa menjadi penyambung lidah kepada masyarakat, khususnya tanah yang mempunyai tanah di lokasi payroll kami itu dapat tersampaikan bahwa ada program PTSL di sana dan sifatnya ini dia tidak membayar di kantor. Sampaikan program PTSL ini tidak ada pembayaran panitianya, tidak ada pembayaran pengukurannya sama sekali, tidak ada. Yang ada biaya pra pensertifikatan di desa. Jadi ini juga jangan sampai ada yang mengatasnamakan oknum-oknum tertentu, apalagi kalau ada orang-orang BPN itu cepat sampaikan ke saya untuk saya dapat tindaki. Kalau ada yang memungut di lapangan khususnya petugas kami. Karena ini program pemerintah yang harus kita dukung untuk disukseskan. Terkait dengan layanan prioritas, apa itu sih layanan prioritas? Di depan kalau kita masuk di loket, sengaja saya pasang karpet merah. Itu adalah layanan peralihan yang harapan kami tidak melalui calo-calo, tidak melalui surat kuasa. Kalau semuanya sudah merasakan datang di BPN itu tanpa surat kuasa, maka dia akan bisa merasakan bahwa ternyata ke BPN ini tidak segala, tidak sesakau yang dia bayangkan bahwa akan akan mahal dan sebagainya. Tetapi kalau dia datang tanpa surat kuasa, kami letakkan karpet merah, apalagi peralihan. Kalau saya pas di posisi ada di kantor, saya jamin saya bisa selesaikan pada hari itu. Apalagi hanya peralihan. Jadi ini semua bisa disampaikan keluarga bahwa jangan memakai calo-calo. Kalau mau betul-betul merasakan murahnya pelayanan di BPN, jangan pakai calo, langsung ke kantor pertanahan. Saya siapkan karpet merah, ada 2 petugas loket saya yang melayani terkait dengan layanan pemohon langsung. Karena yakin saja kalau kita masih menggunakan surat kuasa, pasti akan mengambil jasa. Tetapi kalau dia datang langsung ke BPN, transaksi keuangan kita sudah tidak ada tunai, langsung semua melalui ATM, APDC atau transfer di bank. Kami sama sekali sudah tidak menerima tunai di loket. Nah itu, ini tentunya harus disampaikan ke warga, karena pasti masih ada persepsi, ada ini di pemikiran masyarakat bahwa harus kita membayar mahal. Bayangkan saja misalnya kalau hanya perubahan hak 50.000, di masyarakat itu belum tentu nyampe 50.000. Bisa sampai 1 juta, bisa sampai 500.000. Tetapi kalau dia langsung datang di BPN, insya Allah pasti transparansi layanan apa yang ada di kwitansi itu yang dibayarkan. Dan itu tidak dibayarkan langsung ke petugas loket, sudah melalui langsung ATM atau transfer ke bank, karena secara tunai kami sudah tidak menerima. Selanjutnya keuangan secara keseluruhan yang 6 miliar ini sudah realisasi 3,6 miliar atau sekitar 60%. Ini juga kenapa berpengaruh bahwa 60%, karena di PTSL ini masih rendah.
keuangan yang dicairkan tetapi fisiknya tidak selesai. Nah, ini juga transparansi saya buka seperti ini supaya masyarakat tahu bahwa keuangan BPN juga itu berpengaruh terhadap capaian fisiknya. Jadi kalau kita sertifikasinya selesai 100%, maka keuangannya juga paling tidak mendekati ke 100%, karena tidak mungkin juga 100%. Dia di angka 99 atau 97, 98. Nah, sekali lagi saya mohon teman-teman pers bisa menyampaikan ke masyarakat bagi yang mempunyai tanah di lokasi-lokasi yang telah kami tutup penoknya itu untuk dapat berkoordinasi di desa atau langsung ke kantor pertanahan. Bisa menyampaikan dokumennya apa, identitasnya apa, supaya kami langsung turun tim. Kita langsung turun ke lapangan, mengukur sekaligus mengecek apakah itu tidak ada sengketa. Saya kira itu yang saya sampaikan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman pers. Dan mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya Pak ya. Ini terkait tadi PTSL bahwa dari BPN tidak ada pemungutan sama sekali Pak. Jadi mungkin ada ketentuan di desa ketika masyarakat mengurus berapa Pak yang sudah ditetapkan ketentuannya? Ya, jadi berdasarkan ketentuannya itu maksimal 350.000. 350.000. Tidak boleh lebih. Kalau dia lebih offside. Ya, disampaikan ke warga juga itu tidak boleh lebih dari 350.000. Baik Pak, kedua Pak, sudah yang ada hari ini sudah berjalan program PTSL Pak, sudah desa mana saja Pak? Desa-desa kita ada beberapa, tetapi yang ini ada di Bahorea Koreko, Umpana. Saat ini yang petugas ada di lapangan ada di Simbatu, ada di Bulele, Bahomoahi. Nanti sekali saya akan kasih desa-desa supaya bisa disampaikan. Apalagi mungkin teman-teman pers bisa ada komunikasi di APEXI, di Asosiasi Pemerintahan Desa itu, nah, supaya itu bisa tersampaikan. Terima kasih Pak. Ada lagi ya? Ini kan capaiannya masih jauh ini Pak. Mungkin juga ada kendala mungkin masyarakat terkait dengan pengurusan PTSL ini di tingkat bawah mungkin Pak ya. Atau kalau tingkat atas, saya kira Pak Kakak tadi bahwa dalam masalah ini hari bisa selesai. Mungkin ada himbauan dari BPN terkait dengan perangkat-perangkat yang ada di desa sehingga masyarakat begitu mudah untuk mengurus kepemilikannya itu Pak. Iya, inilah yang saya akan bangun komunikasi bahwa persyaratan di dalam rangka ikut di dalam program PTSL ini sebenarnya tidak rumit, karena cukup melampirkan SPPT PBB-nya, kartu keluarganya, terus alasannya apa, kalau ada SKT-nya atau ada akta jual belinya, terus pernyataan tidak dalam sengketa dan pernyataan tetangga yang berbatasan, ini sudah cukup. Kita akan langsung melakukan proses entry. Sekarang kita entry di kantor desa, tidak harus di sini. Tapi tim saya ada yang langsung ke desa, khususnya di Buleleng. Kalau teman-teman ke Buleleng, itu ada satgas saya tinggal di Buleleng untuk membantu percepatan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit ini juga pesannya dari teman-teman atau masyarakat khususnya di Desa Lalona. Kemarin kan di Desa Lalona. Ya Lalona terkait sertifikat Pak, ya kemarin mungkin tumpang tindih dengan pihak perusahaan. Mungkin sudah sejauh mana toh? Mungkin bisa disampaikan. Karena kemarin teman-teman mau menanam pun tidak bisa, pokoknya aktivitas tidak bisa. Karena kemarin ada janjinya pemerintahan daerah, kan itu mau disertifikatkan. Mungkin bisa disampaikan. Belum. Bahkan ada yang terang. Ada yang sertifikat tapi masih dalam sengketa lah. Mungkin bagaimana baiknya Pak? Dengan lokasi-lokasi trans, kita juga sudah beberapa kali rapat dengan pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya Kementerian Transmigrasi sudah menyerahkan ke pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang kita bangun komunikasi, koordinasi untuk mensertifikatkan tanah-tanah transmigrasi. Salah
satu contoh ini diumpamakan dengan Bahmuria Repo-Repo itu Iya. adalah lokasi trans, termasuk di Buleleng ini adalah lokasi trans. Oh iya. Insya Allah mungkin tahun depan kalau memang ada yang clear dan clean, kita juga bisa tindak lanjuti di Lanonai. Lalu nah. Iya. Iya. Masih ada? Cukup? Iya. Ini kan PTSL ini Pak sebarannya sudah ada masing-masing desanya tuh. Nah, kemudian bagaimana seperti masyarakat yang punya lokasi tapi dia bukan penduduk setempat di desa tersebut, apakah tidak dilayani? Iya. Jadi terkait dengan lokasi penglog yang tidak ditentukan tetapi dia domisili di luar lokasi penglog itu, kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sepanjang itu bisa membuktikan bahwa dia yang punya, itu tidak ada masalah. Tetap kita tidak lanjuti. Walaupun dia KTP ini Pak. Iya, bisa, Bisa ya? bisa. Jelaskan. Iya, Iya. Udah. bisa kita tidak lanjuti. Mungkin ada yang lain? Terakhir Pak izin. Ya, Terkait peningkatan Pak dari tahun-tahun kemarin sampai sekarang sudah berapa persen? Tadi kan Bapak sampaikan yang di Pemda sekian ya, miliar itu tadi. terkait dengan penerimaan BPHTB dia perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tahun lalu kita kurang lebih 5,6 miliar. Tahun ini sampai di akhir September itu sudah ada 85 miliar. Jadi naik itu sekitar 800%. Jadi kenaikannya. Dan alhamdulillah tentu yang menikmati kenaikan tersebut adalah masyarakat Morowali yang menikmati. Siap. Cukup Pak. Ya. Ya. Kasih.